Halo Rebahaners, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat memakai baju baru kalian. Jangan lupa bayar kreditannya setelah lebaran. Di hari yang spesial ini saya akan merangkum sebuah film lawas yang berjudul Jaka Sembung dengan banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Daripada mikirin pasangan yang minta ini itu, mending siapkan ranginang, lepas baju lebaran, kalian luruskan tonggong, selamat menonton. Inilah kisah diawali di masa penjajahan dengan diperlihatkan warga Indonesia dan juga pemberontak yang ditawan dan akan dipekerjakan secara paksa oleh company kejam. Sebut saja Menir, ini tangkuraknya. Juga ada tangan kanan Menir yang sama bengisnya, sebut saja Letnan. Mana ketawanan dari Kanang Haur yang memberontak terhadap company, ha? Di sini Menir sangat penasaran dengan satu pemberontak yang sangat berbahaya asal desa Kandang Haur yang bernama Parmin atau Jaka Sembung. Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Kurang ajar! Ha! Berlokasi di bukit berbatu yang sangat panas Marangpang pun Jaka Sembung dan warga Indonesia yang dipaksa bekerja di tanah mereka sendiri tanpa gaji, tanpa minum, tanpa makan, harus terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi dan dituntut jadi mesin pekerja nonstop tanpa istirahat. Sungguh perjuangan yang luar biasa pejuang-pejuang zaman dulu mempertahankan Indonesia. Zaman sekarang hanya bermodalkan rebahan sambil chattingan pun menyebut dirinya sudah berjuang. Gajah baru 2 kembaran sudah minum. Saat itulah ada si Abakolot yang kehausan sehingga ketika dia minum dan membuat tentara company menyerangnya. Dengan hal tersebut Jaka dan warga memberontak dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Selamatkan dia. Dengan berhasilnya Jaka Sembung kabur, Menir membuat sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil membawa Jaka akan mendapatkan hadiah besar. Saya marah. Dicari. Jawara tangguh. Dan dia bernama Kobar, seorang jawara yang merasa terpanggil untuk mengikuti sayembara yang dimana dia memiliki kekuatan istimewa, dimana abab sungutnya mampu untuk mengeluarkan api. Tanpa buang-buang waktu dia langsung ke markas Menir untuk bernegosiasi yang dimana kita akan diperlihatkan kembali dengan kesaktiannya dimana awaknya tidak mampu ditembus oleh peluru. Singkat cerita, Jaka Sembung berada di tempat persembunyiannya dengan warga pribumi dan satu gadis bernama Surti, di mana mereka sedang cacahan masalah penjajahan. Di tempat mereka tiba-tiba datanglah Kobar yang mencari Jaka Sembung. Mana itu yang namanya Jaka Sembung? Rupa-rupanya kau adalah pegundal kaum pendidik. Tunggu, kau tuanmu. Dengan menggunakan bambu kuning akhirnya bebengu, Kobar pun tewas. Di tengah kebingungan atas kematian Kobar, Menir didatangi seorang dukun sakti bernama Kimidin yang dimana dia mampu untuk membangkitkan mayat yang digadang-gadang mampu untuk mengalahkan Jaka Sembung. Kimidin bercerita mayat tersebut bukanlah mayat sembarangan. Mayat tersebut mempunyai kesaktian abadi yang tidak akan mati oleh benda apapun. Meskipun hulunya terpenggal selagi masih menyentuh tanah, dia akan menyatu kembali. Singkat cerita, malam pun poek di mana si dukun pergi ke kuburan tujuannya untuk membangkitkan mayat tanpa kepala, di mana si ajudan Menir geleng-geleng kepala tak kala menyadari dia dan negaranya telah menjajah negara dengan kesaktian mandraguna. Setelah tubuhnya bangkit, mayat tersebut mencari potongan hulunya yang digantung di suatu tempat. Mereka berjalan beberapa kilogram untuk menjemput kepala mayat tersebut. Orang benda itu. Dan ya, dia bernama Ki Hideng atau Ki Hitam, selaku pemilik ilmu rawa rontek yang ternyata telah dikalahkan oleh guru Jaka Sembung dalam pertarungan terakhirnya 70 tahun yang lalu. Dengan adanya Ki Hitam di kelompoknya, sang penjajah semakin brutal menyiksa warga pribumi.
Anak kumpulnya dan kan harus Setelah itu, kita akan diperlihatkan si letnan yang bertindak kejam dan keji terhadap orang lain dan ketika yang ingin membunuhnya, tiba-tiba ada anak kecil mati karena aku. Dan ya, akhirnya Jaka Sembung berhasil membunuh si letnan dengan pedangnya sendiri. Tak lama datang laki hitam yang ingin membunuh Jaka Sembung, di mana kita akan diperlihatkan dengan kesaktian Ki Hitam. Itu dibuktikan dengan melempar Jaka Sembung tanpa harus menyentuhnya. Dan pada akhirnya Jaka berhasil ditangkap menjadi tawanan company. Dia disiksa dipaksa berjalan sambil memonggok kayu, di mana tidak ada satu orang pun yang mampu membantunya. Tiba di penjara bawah tanah di mana Jaka Sembung disiksa dengan telapak tangannya dipaku ke tembok. Surti yang tidak rela orang yang dikasihinya ditawan coba untuk membantunya. Dan dia bernama Maria, putri kesayangan dari Menir yang menaruh simpati pada Jaka, di mana hal itu membuat Jaka terkejut. Ketika Maria ingin melepaskan Jaka, tiba-tiba si Menir datang menghampiri. Oleh karena kesal melihat putrinya seperti itu, si Menir melampiaskannya pada Jaka dengan mencolok matanya hingga buta. Di saat bersamaan, Surti telah tiba di sana dengan ilmu bela diri Saayana. Surti mencoba menolong Jaka. Dengan kekuatan yang tersisa, Jaka Sembung berhasil melepaskan diri sekaligus merobohkan temboknya. Kemudian dia dan Surti melepaskan tawanan warga pribumi keluar dari sana, di mana mereka sudah ditunggu oleh Ki Hitam di luar. Ki Hitam bisa saja langsung membunuhnya, namun ia ingin merasa puas dengan membuat Jaka menderita. Ki Hitam menggunakan kesaktian untuk mengubah Jaka menjadi babi. Saat babi Jaka kabur, Surti yang mengejarnya sempat tertembak oleh company tapi tidak sampai mati. Dia terus mengikuti Jaka yang asruk-asrukan kabur ke dalam hutan sampai akhirnya dia bertemu dengan si abad tua. Tidak lain tidak bukan dialah guru dari Jaka Sembung sendiri. Di malam yang keeng, si Abah mengubah bentuk Jaka menjadi manusia kembali, tetapi si Abah mengatakan bahwa Surti telah tewas. Sebelum dia tewas, dia memberi wasiat agar matanya dipindahkan ke mata Jaka yang telah buta. Pengorbananmu sangat besar. Dengan kesaktiannya, si Abah berhasil memindahkan bola mata Surti ke Jaka Sembung dengan alat seadanya. Jaka Sembung yang memiliki mata baru pun langsung berlatih kecepatan. Itu dibuktikan dengan memenggal seekor burung yang sedang terbang. Potongan tubuhnya jangan ada. Beralih ke desa Kandang Haur, di mana Maria sedang bersama pengikut Jaka Sembung. Rupanya Maria mengkhianati ayahnya sendiri dengan mendukung warga pribumi mengusir penjajah. Di saat itu juga datanglah Jaka Sembung yang membuat Maria terkejut. Rupanya obrolan mereka pun didengar oleh Kimidin, di mana dia langsung melaporkan bahwa Maria, putri Menir, telah berkhianat. Ternyata anakku sendiri adalah pengkhianat. Tidak, Bapak. Kemudian Menir menyuruh Ki Hitam agar segera membunuh Jaka Sembung. Di waktu menunaikan sholat berjamaah, Ki Hitam menunggu Jaka Sembung untuk segera membunuhnya. Kalian. Di sini kita akan diperlihatkan dengan kesaktian Ki Hitam dengan ilmu rawa rontek yang dia miliki. Meskipun tangannya, kepala, kakinya telah sapat, Ki Hitam mampu menyatukannya kembali. Teringat dengan pesan gurunya bahwa satu-satunya untuk mengalahkan ilmu rawa rontek yaitu potongan tubuhnya jangan menyentuh tanah, Jaka Sembung pun berkali-kali memotong tubuh Ki Hitam di udara sampai akhirnya Jaka berhasil membunuhnya. Jangan sampai menyentuh. Mengetahui bahwa Ki Hitam telah kalah, si dukun pun pergi entah kemana. Dengan hal tersebut, Jaka dan warga pribumi langsung menyerang markas company. Di sini kita akan diperlihatkan banyak nyawa yang melayang demi mempertahankan hak Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain.
Maria yang melihat ayahnya mati di tangan orang yang dia kagumi sangat merasa sedih, dan ketika Maria dan Jakak hendak keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba Awas! Maria! tamat. Film ini mengajarkan bahwa perjuangan yang tak kenal dengan tanda jasa, tak kenal lelah, tak takut mati, itu telah dibuktikan oleh orang tua kita terdahulu. Bersyukurlah kita terlahir di zaman yang enak, menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua kita terdahulu. Pahlawan kita mengorbankan semuanya demi anak cucunya hidup tentram dan damai. Mari jaga persaudaraan kita, kampung kita, negara kita. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan kita untuk kemerdekaan negeri ini. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.